Selamat datang di video pembelajaran tema bersama Miss Via. Selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tema, yaitu tema lingkungan. Nah, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Ya Tuhan kami, sekarang kami mau belajar. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, dengan berakhirnya doa tadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu cara menjaga kebersihan sekolah. Simak video Miss Via berikut. Nah, teman-teman, inilah sekolah kita, yaitu Al-Fafa School. Sekolah itu kebersihannya harus dijaga ya, mulai dari sampah, tata ruangannya, dan sampahnya harus ada, semuanya harus dijaga kebersihan, baik itu lingkungan halaman maupun juga ruangan kelas. Membahas tentang menjaga kebersihan, coba kamu lihat gambar yang ini. Nah, bagaimana perasaan teman-teman melihat keadaan seperti ini? Sangat kotor ya. Nah, teman-teman, sekolah itu perlu dijaga kebersihannya. Lalu, siapa yang akan menjaga kebersihan? Yang bertugas untuk menjaga kebersihan itu adalah semua warga sekolah, baik itu guru, murid-muridnya, staf-staf yang lain juga harus menjaga kebersihan sekolah. Supaya apa? Supaya sekolah yang kita tempati terasa aman dan nyaman. Nah, teman-teman, ada titik-titik kotor di sekolah. Yang pertama itu adalah toilet sekolah. Nah, biasanya di ruang kelas biasanya juga nampak lebih kotor daripada ruangan lainnya. Anak-anak yang habis jajan biasanya bungkus makanan, remah-remah makanan, dan potongan kertas terkadang menghiasi kolong meja. Siapa yang suka membuang sampah di kolong meja? Mulai sekarang jangan lakukan lagi. Selain itu, ada juga siswa yang suka mencoret-coret meja ataupun tembok kelas, sehingga ruangan ini akan tampak kurang enak dipandang. Yang ketiga, di area sekitar tempat sampah. Sampah yang membludak menjadi salah satu penyebab sekolah menjadi kotor. Selain itu, beberapa siswa biasanya melempar bungkus makanan ke arah tempat sampah, tapi tidak peduli apakah sampah tersebut masuk ke bak sampah atau tidak. Berikutnya, saluran air depan kelas. Nah, di saluran ini juga biasanya menjadi tempat yang kotor di sekolah. Kenapa? Siapa yang jika menyapu kelas tapi mengarahkan kotorannya ke saluran air? Biasanya siswa yang kurang menyadari kebersihan lingkungan sekolah, dia akan membuang sampah saat dia menyapu di kelas ke saluran air. Mereka kurang menyadari pentingnya kebersihan saluran air. Jika saluran air tidak berfungsi dengan baik, maka kemungkinan akan terjadi penyumbatan saluran air dan bisa membuat air sekolah kita menjadi banjir. Berikutnya, selain tadi tempat-tempat kotor yang ada di lingkungan sekolah, kita juga harus tahu bagaimana cara agar sekolah kita tetap bersih, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, anak-anak ingat ya, kalian harus selalu melakukan piket kelas. Melakukan piket kelas adalah salah satu tindakan efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jika kalian mendapat jadwal piket, kalian harus membersihkan seperti menyapu, membersihkan meja, dan papan tulis. Selain itu, mereka juga harus biasa menegur teman yang tidak mau menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Lalu yang kedua, membuang sampah di tempatnya. Kalau kalian mencintai lingkungan yang bersih, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kalian tidak mau kan dihukum ibu dan bapak guru karena membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan kamar mandi sekolah. Anak-anak semua harus sadar bahwa menjaga kebersihan kamar mandi adalah tanggung jawab bersama. Kemudian yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Plastik bungkus makanan menjadi salah satu penyebab utama banyaknya sampah.
Nah, anak-anak Miss Via, itulah tadi penjelasan tentang cara merawat sekolah atau cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, sekarang perhatikan Pak tugasnya halaman 12. Di sini ada beberapa orang anak bersama gurunya yang sedang merawat kebersihan sekolah. Ada yang membawa bunga, ada yang menyiram bunga, bu gurunya membawa air, dan ada yang buang sampah ke tong sampah, dan ada yang mengumpulkan sampah. Nah, di sini ada beberapa bilangan yang dicetaknya itu kurang jelas. Nanti anak-anak Miss Via lingkari ya. Itu dimulai dari angka 10. Dimulai dari angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan ini anak-anak Miss Via lingkarin seperti ini. Kemudian jangan lupa pasang stiker. Ini adalah satu sikap atau sikap yang dapat kita lakukan dalam menjaga lingkungan sekolah, yaitu dengan salah satunya menjaga kebersihan dengan cara bergotong royong. Kemudian tugas di halaman 21 ini anak-anak mengikuti kalimat yang Miss Via ajarin ya. Di sini ada gambar Noni, Ricky, dan Mei. Di sini kita akan menirukan kata yang tepat seperti ini. Noni sedang menyapu kamar. Jadi teman-teman ikutin ini ya, menyapu kamar. Oke? Sedangkan Ricky, apa yang sedang Ricky lakukan? Ricky menyeberang jalan. Oke? Kalau ini Mei bersiap pergi ke sekolah. Oke, teman-teman ikutin tulisan yang Miss ajarin ya. Lalu jangan lupa pasang stiker. Kemudian tugas yang ketiga yaitu di sini kita dapat mengamati ada 1, 2, 3, 4 orang anak. Nah, di sini anak-anak harus mencari mana anak yang membuang sampah ke sungai. Mereka sedang berada di sungai. Lalu ada 1 orang anak yang membuang sampah ke sungai. Yang mana? Ya, kita lingkari. Anak-anak, sikap dari si Ricky ini itu adalah tidak benar. Kenapa tidak benar, Miss? Karena dia membuang sampah ke sungai. Sebenarnya kita tidak boleh buang sampah ke sungai ya, Nak ya. Oke? Nah, kemudian kalau berikanlah tanda wajah yang sesuai. Nih, di sini ada gambar tanda wajah. Nah, kalau kita membuang sampah ke sungai, apakah itu bagus atau tidak? Tidak. Kalau tidak, di sini kita akan memberikan tanda ini. Kalau dia bagus, kita kasih gini. Kalau tidak bagus, kita kasih gini. Nah, kalau dia itu tidak bagus, maka kita kasih sedih. Mataharinya sedih karena dia merusak lingkungan. Dia tidak menjaga kebersihan. Oke, teman-teman. Itu aja untuk tugas temanya. Kita lanjut dengan membaca dan menulis. Oke, teman-teman, untuk membaca kali ini Miss akan gabungkan saja pembelajarannya dengan tema. Oke? Nah, sekarang kemarin Miss Via sudah menjelaskan itu cara mengenal huruf C, kemudian membaca ini ca, ci, cu, ce, co. Jadi teman-teman sudah ingat ya yang ini. Nah, yang belum ingat belajar lagi ya sayang ya. Jangan pernah malas-malas, jangan pernah kalau disuruh mama jangan
malas. Kita harus rajin, meskipun Miss Fia tak dapat mengajar ke rumah, anak-anak Miss Fia harus rajin, harus jadi anak yang pintar. Oke? Nah, di sini ada bacaannya. Ini adalah ca. Berarti ini juga ca. Ca-ca. Cici. Cucu. Cece. Coco. Oke? Ulangin, caca, cici, cucu, cece, coco. Selanjutnya ini nanti teman-teman tulis kembali ya, kayak gini. Rapi-rapi ya sayang ya. Usahain tulisannya rapi ya. Nah, rapi itu adalah contoh dari salah satu kebersihan. Ca, ca. Oke, belajar tulis rapi ya sayang ya. Kemudian anak-anak, kita cuman menulis yang bagian atas saja ya, yang di bawah belum lagi. Kita tulis yang atas saja. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerjakan ini dengan baik dan benar, dan tetap rajin dan tetap semangat. Jangan pernah malas-malas. Ingat pesan Miss Fia ya, jangan pernah malas-malas. Kita harus bisa. Oke? Sekian pembelajaran kita teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.